Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh mengikuti acara Paskah Rumah Sakit Kristen Mojowarno saat ini. Untuk memulai acara ini, mari Bapak Ibu bersama-sama kita pujikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa.
Bapak Ibu, marilah kita satukan hati, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar acara ibadah Paskah ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang senantiasa mengasihi hidup kami, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak hentinya atas hidup kami. Saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Paskah Rumah Sakit Kristen Mojowarno secara virtual. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan penyertaan kepada mereka, agar mereka boleh ikut dalam ibadah Paskah saat ini. Bapak, kami mau serahkan sepenuhnya setiap acara, dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami, dan ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema Paskah kita kali ini adalah berpaling kepada Sang Hidup. Tema ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 14 sampai dengan 16. Untuk merespon tema Paskah kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Dari barat engkau
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Diah Eka Siwi. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Aku Rindu. Kita akan memujikan dengan sepenuh hati dan kita merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir saat ini. Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah bangkit menang melawan kuasa maut. Ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau hadir bersama-sama dengan kami, membuka setiap pintu hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami semuanya, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 14-16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu."
mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Berbahagialah setiap kita yang mau senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi dapat melakukannya dalam hidup hari demi hari. Amin. Salam Patunggilan. Sahabat RSKM yang terkasih, dikisahkan bahwa ada seseorang yang gemar sekali untuk menghitung berapa banyak uang yang dimiliki, berapa banyak harta yang dimiliki. Jadi dalam setiap waktu senggangnya, dia selalu menghitung jumlah uang yang dimilikinya. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah uang tunai yang ada di dalam dompet. Hingga suatu saat dia mendapati bahwa ternyata jumlah uang di dalam dompet itu kurang 1 lembar. Ya, 1 lembar itu tidak banyak, Rp1.000 saja. Tetapi karena hilangnya uang 1 lembar itu membuat dia menjadi sedih. Dia berusaha mencari uang itu kemana-mana, di bawah tempat tidur, di bawah bantal, di dalam lemari. Karena jumlah uang yang utuh, katakanlah 100.000, ketika kurang 1.000 saja, itu tidak akan menjadi 100.000. Betul kan? Nah, dia sedih karena kehilangan uang 1.000-nya. Ya, ketika kita bersama-sama berbicara mengenai kehilangan, tentu setiap kita pernah mengalami kehilangan. Baik itu kehilangan mulai dari sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kehilangan orang yang begitu kita kasihi untuk selama-lamanya. Ya, ketika kita bersama-sama ada dalam situasi dan kondisi kehilangan itu, banyak hal yang tentu saja kita rasakan. Kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Bahkan kita tidak bisa berpikir secara jernih. Seakan-akan langit runtuh. Tidak ada lagi masa depan. Nah, saudaraku yang terkasih, kondisi yang seperti inilah yang ternyata dialami oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena mengalami kesedihan ketika ia telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus meninggal, dia sudah sedih. Terlebih lagi ketika dia datang ke kubur. Dan ternyata di sana dia tidak mendapati adanya mayat Tuhan Yesus. Sungguh bisa dibayangkan betapa sedihnya Maria. Sudah kehilangan untuk selama-lamanya, ternyata dia juga harus kehilangan mayat Tuhan Yesus. Kalau saya membayangkan, tentu saja Maria dengan mata sembabnya, kemudian dia dikisahkan menangis. Dan tidak hanya itu, pasti selama berhari-hari semenjak kematian Tuhan Yesus, dia sudah tidak bisa tidur. Nah, dengan situasi dan kondisi yang seperti itu,
tentu saja Maria mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas karena mata yang sembab sambil menangis. Kemudian dia juga tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan dia tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang telah menghampirinya. Maria menganggap orang yang menghampiri itu adalah sang penjaga taman. Akan tetapi ketika kita baca selanjutnya di ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Di sini ada sesuatu yang sungguh sangat menarik, saudaraku. Ketika Maria yang dalam situasi kondisi kesedihan, keputusasaan, ternyata dia masih bisa mengenali suara Tuhan Yesus. Maria berpaling kepada Sang Hidup. Ia tidak lagi berlarut-larut dalam kesedihannya, tetapi ia beranjak dari kesedihan menuju sukacita, berpaling kepada Sang Hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama bersukacita. Kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah, kemenangan Tuhan Yesus melawan kuasa maut. Dalam hal ini, PGI telah mengambil satu tema khusus, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Ya, tentu saja tema ini dipilih secara khusus oleh PGI, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, kita tidak bisa berpaling dari kenyataan yang ada, bahwa sampai saat ini kita masih berkutat dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan yang terakhir ini sudah ditemui adanya 4 varian baru dari COVID, begitu ya. Mutasi-mutasi dari COVID yang membuat kita miris gitu ya, karena lebih cepat menyebar dan sebagainya. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, tentu kita bersama-sama ada dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan kesedihan, bahkan mungkin putus asa. Kapan semua ini akan berlalu? Oleh karena itu, PGI mengajak kita bersama-sama untuk berpaling dari kesedihan itu kepada Sang Hidup. Berpaling dari kesedihan itu kepada Tuhan Yesus sendiri yang telah menang atas kuasa maut. Nah, dalam hal ini, ketika saudara-saudara mungkin nanti akan searching gitu ya, gimana sih tema PGI gitu. Di sana pasti saudara akan mendapati ada satu gambar poster yang secara khusus juga dipilih oleh PGI. Di sana digambarkan ada seorang bapak-bapak yang akan divaksin dan dipegangi oleh istrinya. Masa mau divaksin aja takut, ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kira-kira demikianlah kata-katanya, nanti bisa dilihat sendiri. Artinya bahwa PGI memberikan tema ini berpaling pada Sang Hidup dengan disertai oleh tindakan nyata. Jadi, kita bersama-sama berpaling kepada Sang Hidup, pada kehidupan, pada sukacita, dengan cara ikut mensukseskan
vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama ikut mendukung setiap proses vaksinasi ini. Karena ketika kita ikut mendukung vaksinasi, maka kita bisa ikut ambil bagian untuk segera mengakhiri pandemi COVID ini. Jika pandemi COVID ini segera berlalu, maka kita bisa berpaling dari kesedihan, dari keputusasaan, dari duka cita ini menuju kehidupan baru, menuju Sang Hidup yang adalah Tuhan sendiri. Jikalau Tuhan sudah menang atas kuasa maut, lalu masa kita vaksin aja masih takut? Tentu saja tidak. Pasti ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari dengan sukacita Paskah ini kita bersama-sama ikut ambil bagian untuk mendukung pemerintah dalam program vaksinasi. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk bisa menghayati semuanya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dia Eka Siwi. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pelayanan kita di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup acara ini dengan pujian Allah Bangkit. Setelah ini Ibu Pendeta akan menutup dalam doa syafaat dan berkat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Allah
dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak-sorak, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau masih memperbolehkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami bersama-sama bisa berpaling kepada Engkau Sang Pemilik kehidupan. Bahkan melalui tindakan nyata kami dengan ikut mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas hidup pemberian-Mu melalui Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan senantiasa memberkati rumah sakit ini. Mulai dari Bapak Direktur Dr. Heri Wibowo, para staf hingga seluruh karyawan Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Sehingga kami bersama-sama ya Tuhan, dapat terus ikut ambil bagian dalam pelayanan kesehatan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami bersama-sama juga bisa ikut ambil bagian untuk terus mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, bahkan Engkau memberikan kesembuhan. Begitu juga untuk semua para pasien yang saat ini sedang mempercayakan dirinya untuk dirawat di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Tuhan Yesus, kami bersama-sama juga ingin berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini sungguh dapat menjadi jalan berkat untuk sesama kami yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kami bersama-sama juga bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak lupa kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, ketika kami bersama-sama mengalami begitu banyak hal, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun dan memampukan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang besar, yang seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam kuasa tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya apapun yang akan terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri perayaan Paskah kami ini sambil membawa berkat yang bersumber daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus
senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian untuk bisa berpaling kepada Sang Hidup mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya Dr. Heri Wibowo, Direktur RSKM Mojowarno ya, Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Malam hari ini ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada seluruh karyawan, dari dokter sampai kepada teman-teman yang ada di pendukungnya. Selamat merayakan Hari Paskah pada tahun 2021 ini, di mana temanya adalah berpalinglah kepada Sang Hidup ya. Jadi kita tahu bahwa situasi pandemi yang dimulai pada tahun lalu bulan Maret ya, hampir setahun sampai hari ini. Nah, ini COVID-19 atau Corona ini memang menjadikan suatu ketakutan bagi kita semua. Banyak kematian, kesakitan yang disebabkan oleh Corona ini. Kita bersyukur bahwa di RSKM ikut terlibat di dalam proses penanganan pasien-pasien COVID ini. Kami berterima kasih kepada seluruh karyawan yang sudah turut serta dalam penanganan penyakit yang menakutkan ini. Nah, kalau kita bicara tentang ketakutan, sebetulnya kita bersyukur karena pada momen Hari Paskah ini, ketakutan kita akan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui penebusan di kayu salib yang kita peringati sebagai Hari Paskah dengan kebangkitannya. Jadi untuk teman-teman semua, berpalinglah kepada Sang Hidup dalam menghadapi ketakutan. Tentu saja tema ini diangkat oleh PGI yang menjadi acuan dari kita. Teman-teman semua tentunya akan mendapatkan penguatan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit ke surga. Kematiannya kemudian dibangkitkan ke surga. Nah, ini penebusan bagi kita yang dikasihi. Jadi kasih Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita semua. Nah, kasih ini harus kita wujudkan di dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Kita lihat di belakang di sana, penebusan sudah kepada kita. Dan saya bersyukur sudah ada titik kumpulnya di sana ya. Kita berkumpul bersama di sana dan kita akan mendapatkan penebusan dari dosa-dosa kita. Ketakutan kita akan dihapus karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman semuanya. Kita menjadi rumah sakit yang melayani sesama. Kita menjadi berkat bagi sesama. Dan berkat ini kiranya dapat membantu orang-orang yang kita kasih untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati dan menyertai kita untuk menyelamatkan dosa-dosa kita melalui penebusannya dan kenaikan ke surganya yang telah terjadi dan sudah kita terima. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili Panitia Paskah tahun 2021 akan melaporkan kegiatan Paskah tahun ini. Untuk tahun ini, karena masih pandemi dan untuk menghindari kerumunan, maka ibadah Paskah dilakukan secara daring. Dan untuk persembahan dari karyawan Rumah Sakit Kristen Mojowarno akan digunakan sebagai dana sosial bencana alam. Dan untuk kegiatan yang pertama adalah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang kita lakukan besok hari Senin tanggal 5 April 2021. Dan yang istimewa di sini adalah pemberian bunga mawar dan ucapan semangat kepada pasien isolasi COVID di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Pemberian bunga mawar dan ucapan selamat ulang tahun kepada pasien rawat inap di RSKM dan karyawan RSKM yang ulang tahunnya bertepatan dengan Paskah. Kegiatan kedua adalah pemeriksaan rapid test antibody gratis. Sasarannya adalah karyawan RSKM, Dewan Pengawas RSKM, dan PHMJ GKJW Jemaat Mojowarno yang dilakukan pada tanggal 26
dan 30 Maret 2021. Dan untuk kegiatan yang terakhir adalah lomba video kreatif. Pemenang lomba ditentukan oleh like terbanyak dan diambil juara pertama sampai dengan juara ketiga. Dan juara favorit direktur dipilih dan dinilai langsung oleh Bapak Direktur, yaitu Bapak Dr. Heri Wibowo MKes. Dan kami sampaikan bahwa puji Tuhan, Bapak Direktur telah mengapresiasi kepada seluruh peserta lomba. Jangan khawatir bagi peserta lomba yang memenuhi syarat dan ketentuan seperti pada event Paskah, akan ada hadiah istimewa dari Bapak Direktur. Kita bisa lihat pemenang-pemenangnya di akhir acara ini, juara 1, 2, 3, dan juara favorit direktur. Jadi, check it out. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Panitia Paskah. Semoga dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberi arti di mana kita lebih menyadari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan menyadari tentang anugerah keselamatan yang telah kita terima. Selamat Paskah tahun 2021 dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari urusan pengadaan Rumah Sakit Kristen Mojowarno mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Dengan kebangkitan Kristus membuat kita semua menjadi baru dan diperbarui. Amin. Ia telah mengalahkan maut dan dengan kebangkitannya telah membawa kemenangan bagi umatnya. Kami unit sterilisasi dan laundry mengucapkan tetap semangat, sehat, kuat, dan hebat. Saudaraku semua, selamat Paskah, berkat dan kedamaian selalu menyertai kita. Amin. Kami mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kristus telah bangkit. Mari rayakan kebangkitannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari unit tenaga medis mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. SSKM, yes, yes, yes. Ada kasih, ada pengorbanan, ada kemenangan, Dan ada terang baru. Kegelapan telah dilenyapkannya. Selamat Paskah 2021. Kiranya dengan kebangkitannya memampukan kita untuk melewati masa pandemi ini. Dan semoga kita cepat lepas masker. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari UPS RSKM mengucapkan Selamat Paskah 2021. semoga dengan kebangkitannya membawa damai untuk kita semua. RSKM semakin jaya. Kami dari urusan Gesmik mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari jajaran humas dan pemasaran Ada kasih, Ada pengorbanan. ada kemenangan, ada terang. mengucapkan Selamat Paskah. God bless you. Kami dari Ruang Flamboyan mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Semoga damai Paskah senantiasa bersama kita semua. Amin. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kami kru UPIN mengucapkan Selamat Paskah, semoga damai dan sukacita selalu melingkupi kita semua. LSKM semakin jaya. Yes, yes, yes.
Laboratorium dan Bank Darah mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati. Yes! Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kami dari unit Bugenville mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. kiranya kita kembali ke sang hidup. RSKM. Yes! Unit fisioterapi ngaturaken sugeng riyadi Paskah. Mugi kita saged nresnani katresnan Paskah kanthi kapenuhan kabungahan lan katresnan. Tetep waspada, jaga kesehatan, nindakaken 5M, berkah dalem. Kami dari unit farmasi mengucapkan Selamat Paskah 2021. God bless you. Kami segenap kru sterilisasi dan kamar jenazah mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. sanitasi. Yes! Kula minangka sesulehipun saking kru IGD ngaturaken sugeng Haryadi Paskah tahun 2021 nggih. Kula Sagotrah Radiologi ngaturaken sugeng Paskah 2021. Mugi seda lan wumunipun Gusti Yesus amberkahi kita sedaya. Amin. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Kami dari SPI, Pastoral, MPP, PPI mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan mengasihi kita. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Kami dari unit gizi mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dewan Cempaka mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. RSKM, yes. Kami, tim Ruang Isolasi Gardenia mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. malah rek nyambut gawe dodol kopi sepine rem koyo nane apa iki. Pak, ngaren warungnya kok sepi mu? Iya, wis ngene iki lho Mas. Ono corona ini tambah suwe tambah sepi warungku iki apa. Sampeyan kok endi iki, Mang? Mari Joko Bengi, Pak. Oh, selama matok iki. Kena kopi siji ya? Lho, kopi apa? Ireng ta? Coklat? Biasane kopi ireng ae. Oke. Sampeyan kerja lho endi men iki? Yamene wis mulih iki. Sampeyan yo apa bayang mulih iki. Aku iki kerja di Rumah Sakit Kristen Mojowarno lho, Pak. Rawat aku iki. Lho, perawat cuman. Lho, sampeyan berarti wis vaksin bareng sampeyan iki. Oh, wis no. Lho. Malah wis mari Pak ping pindho, Pak. Enakan. Sampeyan iso dolen nang ndi nang Jogja iso, Surabaya iso. Marang ngono cangkruk-cangkruk yo iso. Nah, wis setahun koyo ngene. Aku yo pengen coplok masker ngene iki wis sawe wis pegel iki. Oh, tidak bisa.
Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Mari kita bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kerja suwengi pasen gak leren. Wes rezeki ana sing ngatur. Kerja ya kerja, Cak. Tapi weteng gila. Diopeni kesehatan. Terus karepe piye? Duwe dhuwit ta? Urunan. Nah, iki yang tak anteni. Kayak gini, urunan. 2 jam kemudian. Pak rek, aku mau wesu panganan teko. Cok. Si. Koyo ana sing kurang iki, ana sing keliru iki. Tapi ya, monggo tangkut bajon. Reneo, tak kandani. Yuk cari tahu cara makan yang baik dan benar saat pandemi. Pertama, ketahui dan pastikan protokol kesehatan. Kedua, hindari jam sibuk. Ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Keempat, makanlah di tempat dengan ventilasi yang cukup. Kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Keenam, pakai masker selalu kecuali saat makan dan minum. Ketujuh, tempatkan masker di tempat yang bersih. Wes ngerti? Paham? Oke.